Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat cerita di balik sebuah aturan yang kedengerannya simple banget, tapi katanya dampaknya luar biasa. Aturan 5 detik. Yep, betul. Dan kita bakal fokus ke sumbernya langsung ya, dari buku Mel Robbins sendiri, The 5 Second Rule. Khususnya bab 2, yang cerita gimana dia bisa nemuin aturan ini. Kita mundur sedikit ke tahun 2009. Coba Anda bayangkan deh, usia 41 tahun, tapi rasanya semua lagi runtuh. Wah, itu masa sulit banget ya kayaknya. Banget. Pernikahan di ujung tanduk. Finansial, aduh jangan ditanya. Utang numpuk, rekening bank kosong melompong. Karir juga mandek total. Terus rasa percaya diri, udah hancur lubur. Ini bukan sekedar cerita, ini kondisi nyata Mel Robbins waktu itu. Kebayang sih pasti berat banget. Nah, setiap pagi itu jadi perjuangan cuma buat bangun dari kasur aja susahnya minta ampun. Pernah nggak sih agak ngerasa gitu? Kayak tahu harusnya bangun, tapi badan sama pikiran tuh nolak. Sering itu. Satu-satunya kemenangan dia saat itu ya, cuma neken tombol snooze di alarm. Lagi, dan lagi. Pelarian sesaat ya kayaknya. Betul, tapi justru dari kebiasaan kecil yang kayaknya sepele ini, malah muncul penemuan besar. Gimana ceritanya tuh? Menarik ini. Jadi Mel cerita kalau paginya itu selalu dimulai dengan rasa takut. Mikirin semua masalahnya gitu. Utang rumah, saldo bank negatif, kerjaan gak jelas. Bahkan sampai ya ada perasaan gak enak sama suaminya. Wow, kompleks ya masalahnya. Iya, nah tombol snooze itu jadi kayak candu sesaat. Kasih jeda sedikit dari kenyataan pahit. Tapi efeknya malah bikin hari makin berantakan. Anak-anak jadi telat sekolah, dia sendiri makin ngerasa gagal. Nah, ini dari kacamata psikologi, ini jelas banget polanya. Ini yang kita sebut lingkaran kebiasaan atau habit loop. Oh itu ya, gimana tuh? Jadi ada pemicunya, cue, yaitu alarm bunyi, dan langsung ingat semua masalah. Terus ada rutinitasnya, rutin, yaitu neken snooze. Oke. Dan ada imbalannya, reward, yaitu rasa lega sesaat, nggak usah hadapin masalah dulu. Tapi masalahnya, imbalan jangka pendek ini justru ngerusak tujuan jangka panjangnya dia. Jadi malah makin terjerat ya? Persis, perasaan kewalahan itu bikin otak kita fokus ke masalahnya, bukan solusinya. Akhirnya, tindakan yang seharusnya simple, kayak bangun tidur aja, rasanya jadi mustahil banget. Keberanian, percaya diri, itu kayak terkuras habis. Jadi, lumpuh gitu. Masuk akal banget. Terus tipik baliknya gimana? Nah, ini bagian menariknya. Suatu malam, dia lagi nonton TV, nggak sengaja lihat iklan. Iklan peluncuran roket. Ada hitungan mundurnya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, iklan roket. Iya, tiba-tiba aja kayak ada klik di kepalanya. Muncul ide impulsif. Besok pagi pikirnya, aku mau ngeluncurin diriku dari kasur. Kayak roket itu. Pokoknya cepet. Sebelum otakku sempat mikir macam-macam buat ngebujuk nggak bangun. Haha, unik juga ya. Idenya datang dari iklan. Tapi ini penting loh. Ini namanya insting. Insting ya? Oke, momen-momen insting kayak gitu yang kadang kelihatan sepele atau ya agak aneh, itu seringkali sinyal penting dari otak kita. Otak kita kan terus kerja di belakang layar, nyari solusi, nyambung-nyambungin informasi. Oke. Nah, dalam kasus Mel, otaknya nyambungin visual roket itu sama tujuannya yang paling mendesak, pengen berubah. Insting itu kayak dorongan buat bertindak sesuai tujuan kita. Banyak loh penemuan besar atau keputusan penting itu awalnya dari insting kecil yang, nah ini kuncinya, ditindaklanjuti. Bukan soal idenya harus hebat banget, tapi soal aksinya, sekecil apapun kelihatannya. Jadi kuncinya di aksi ya, bukan cuma ide? Tepat sekali. Oke, lanjut ke besok paginya nih. Momen penentuan. Alarm bunyi jam 6 pagi, duar. Rasa takut yang sama muncul lagi. Pasti itu. Kebiasaan lama kan kuat ya. Banget. Ide meluncurkan diri tadi malam, pas pagi buta gitu rasanya jadi konyol banget. Tapi, nah ini bedanya. Kali ini Mel nggak dengerin perasaannya. Oh dia lawan? Dia nggak mikir panjang. Sama sekali nggak. Dia langsung aja. Di dalam hati, mulai hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terus? Dia berdiri. Bangun dari kasur. Gitu aja. Dan saat itulah, boom, aturan 5 detik lahir. Bukan dari teori rumit, tapi dari pengalaman dia sendiri di titik terendah. Kayak membajak jalur saraf kita. Membajak gimana maksudnya? Jadi,
tindakan itu ngasih kesempatan buat bagian otak yang mikir logis, yang ambil keputusan sadar, prefrontal cortex, buat ambil alih. Sebelum Sebelum bagian otak yang ngurusin kebiasaan otomatis dan rasa takut. Basal ganglia, amigdala, keburu aktif dan bikin kita ragu atau balik lagi ke pola lama. Wah, keren ya penjelasan ilmiahnya. Jadi bukan sihir, tapi emang cara kerja otak. Betul. Sesuatu yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi aturan yang sekarang dipakai banyak orang ini, akarnya tuh dari momen paling personal dan penuh keputusaan Mel Robbins sendiri ya. Intinya bukan cuma soal hitungan mundur, tapi kesadaran kalau tindakan fisik cepat dalam 5 detik itu bisa motong rantai keraguan di otak. Iya, memutus siklus itu. Bukan cuma trik biar bisa bangun pagi, tapi lebih kayak pemicu buat ambil alih kendali lagi. Dimulai dari aksi paling dasar. Gerak aja sebelum pikiran kita bilang jangan. Dan ini membawa kita ke sebuah perenungan mungkin ya, buat Anda yang mendengarkan. Coba deh perhatikan sehari-hari. Ada berapa banyak dorongan hati kecil, ide tiba-tiba atau insting roket kayak Mel tadi, yang muncul, terus Anda abaikan? Iya juga ya, sering banget mungkin. Diabaikan karena rasanya konyol, nggak penting atau malah bikin takut duluan. Nah, gimana kalau salah satu dari momen 5 detik keraguan itu, kalau aja Anda langsung tindak lanjuti dengan aksi, sekecil apapun, ternyata itu kunci menuju perubahan besar yang lagi Anda cari. Pertanyaan yang menarik banget buat dilenungkan. Mungkin udah saatnya ya, kita coba meluncurkan diri kita sendiri dari keraguan-keraguan itu. Coba aja dulu, 5 detik.